Di hari peringatan di peringatan Hari Guru Nasional 2025 kemarin, ya, itu memberikan hadiah kepada guru-guru yang ada di Provinsi Riau, yaitu dalam bentuk kerjasama PGRI Provinsi Riau dengan Polda. Sehingga ketika terjadi suatu masalah tadi, kita tidak lagi menganggap ini hal yang sepele atau kita tidak lagi terkesan mendiamkan masalah itu, sehingga kemudian mencuat menjadi satu masalah besar, yang akhirnya menyeret guru-guru kita. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru. Tribuners, beberapa hari lalu atau kemarin ya, barusan kita merayakan Hari Guru. Rame di status-status WhatsApp, murid-murid yang ngasih apresiasi ke guru, ada yang terharu, ada yang seru, ada yang lucu gitu ya. Dan hari ini di studio Tribun Pekanbaru sudah hadir, beliau adalah Wakil Ketua PGRI Provinsi Riau. Beliau adalah Ibu Dr. Herlinawati MID. Ibu, selamat datang di studio Tribun. Iya, terima kasih Pak. Selamat Hari Guru, Bu. Iya, selamat Hari Guru 2025. 2025. Terima kasih sekali ya Bu, jasa-jasa guru ini, wah luar biasa. Bangsa ini nggak akan jadi begini kalau nggak ada guru. Betul. Betul. Baik, Tribuners, hari ini kita akan ngobrol santai tentang guru ya, seperti apa guru di Riau ini, kemudian kompetensinya seperti apa, kesejahteraannya seperti apa, dan update terakhir seperti apa dengan Ibu Dr. Herlina. Ibu, kalau Ibu melihat guru ya secara umum ya, di Riau ini sekarang seperti apa Bu, kalau dilihat dari sisi kompetensinya? Oke, baik, terima kasih Pak Nasrullah. Ini izin saya mewakili Bapak Ketua kita, Ketua PGRI Provinsi Riau, Bapak Profesor Adolf Bastian. Oke, baik. Berbicara tentang kompetensi guru yang ada di Riau ya khususnya ya Pak. Menurut hemat saya, memang masih perlu lagi untuk kita lakukan banyak program-program peningkatan kompetensi guru ini. Ya, karena hari ini kalau kita lihat, dari pemerintah sendiri itu sangat support, sangat memberikan dukungan betul ini, terutama pada kompetensi guru saat ini ya. Jadi menurut saya memang masih harus kita terus adakan peningkatan kompetensi guru ini melalui program-program yang intensif. Kalau Ibu Dokter ini melihat pemerintah lebih kuat sekarang mendorong untuk agar guru-guru ini lebih kompeten gitu ya Bu ya? Iya, dari program pemerintah yang kita lihat saat ini itu tidak hanya dari bagaimana penguatan kompetensi guru, baik dari tadi mungkin kemampuan pedagoginya, kemudian juga peningkatan kesejahteraannya, perlindungan hukumnya, dan juga pemerataan. Nah, ini memang kalau kita lihat dari program pemerintah, kita sangat berterima kasih sekali hari ini yang sangat mensupport memperjuangkan hak-hak guru hari ini. Seperti apa Bu contoh support yang diberikan? Barangkali kita banyak membaca dari berita yang dilansir ya Pak ya.
beberapa hari ini, terutama dalam momentum Hari Guru Nasional ini. Bapak Menteri kita sendiri itu ada langsung menyatakan akan ada peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kesejahteraan kalau tidak salah saya di angka 400.000 per bulannya itu akan diberikan kepada guru-guru kita. Kemudian juga program pemerintah hari ini tadi yang ditanyakan kompetensi atau mungkin profesionalisme guru, kementerian dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan GTK itu sudah merancang program PPG ya Pak, program profesi guru. Program profesi guru. Ya, nah yang sebenarnya program profesi guru ini tidak hanya mengantarkan guru-guru kita menjadi guru yang profesional, tadi yang kompetensi di bidangnya masing-masing, tapi juga mereka nantinya akan lebih sejahtera dengan mengikuti program profesi dan akan mengantongi yang namanya sertifikat pendidik. Nah, apabila mereka sudah mengantongi ini, tentu kesejahteraan juga akan lebih meningkat. Ini bukti nyata pemerintah kita sangat memperjuangkan ya. Jadi kalau sudah dapat sertifikasi, ya ada tunjangan ya dari pemerintah. Ada tunjangan profesi. Gaji lah ya. Tunjangan profesi mungkin Pak ya. Lebih itu tepatnya. berapa nilainya Bu? Untuk satu guru? Itu sepertinya itu standar Pak ya dari pemerintah. Jadi mungkin mengikut pada pangkat golongan masing-masing. Iya. Sehingga pemerintah melalui program profesi gurunya ini itu ada yang profesi dalam jabatan, artinya memang yang guru sudah mengajar sekian tahun tapi belum tersertifikasi, itu akan diikutkan program profesi sampai akhir 2025 ini sebenarnya. Habis berarti nanti target semuanya. Pemerintah habis, tapi sepertinya kemarin setelah kami mengikuti ada evaluasi program PPG oleh Dirjen GTK di Makassar baru-baru ini, itu di 2026 ini masih ada tersisa 89.000 guru yang belum tersertifikasi se-Indonesia, sehingga memang ini masih harus kita ikutkan dalam proses dalam program profesi guru. Iya. Jadi tujuannya Tribuners pemerintah ini kayaknya ingin menghabiskan guru yang belum tersertifikasi, sehingga tahun depan nggak ada lagi guru yang mengajar tapi belum tersertifikasi. Kira-kira begitu ya Bu? Betul. Karena ketika sudah sertifikasi akan ada tunjangan sertifikasi gitu ya. Akan ada tunjangan sertifikasi juga mereka dapatkan. Nah, mungkin kalau kita sedikit bercerita tentang program profesi guru ini, Pak, memang agak unik ini ya, profesi guru kita yang di Indonesia. Ya, gimana Bu? Kenapa? Karena guru kita di Indonesia ini bisa mengajar sebelum mereka mengantongi sertifikat pendidiknya. Ini berbeda sekali dengan profesi guru di luar. Jadi berani ya, ngajar dulu gitu ya? Iya, tapi ini tentu banyak faktor ya Pak yang menyebabkan seperti ini. Sehingga pemerintah saat ini ingin merapikan pelan-pelan. Guru yang sudah mengajar mungkin lebih dari 10 atau 20 tahun tapi belum maka itu dimasukkan ke dalam program PPG. program PPG guru dalam jabatan atau guru tertentu. Nah, sehingga ke depannya itu tidak ada lagi, Pak. Maka tadi yang saya sampaikan di 2025 akan kita habiskan. Ternyata masih ada tersisa loh. 89.000. Nah, ke depannya kita tidak lagi menerima guru yang belum tersertifikasi. Jadi setelah ini habis. Maka ke depannya hanya PPG calon guru. Jadi ini yang benar ya, karena tadi Bu bilang di Indonesia ini unik. Iya. Bayangkan aja kalau ada dokter, dia belum punya sertifikat, belum lulus gitu, udah praktek. Gitu. Iya. Itu pasti akan fatal. Nah ini terjadi juga di guru ya. Di guru. Banyak guru yang belum tersertifikasi tapi udah ngajar. Iya. Nah yang ada lagi nih Pak, sedikit yang uniknya, hari ini guru kita yang mengikuti program profesi itu tidak semua dengan latar belakang sarjana pendidikan. Jadi sarjana non pendidikan pun bisa mengikuti program profesi guru. Boleh ya? Nah, boleh. Ini barangkali langkah pemerintah untuk Pak, mengurangi
kesenjangan jumlah guru di beberapa daerah kan masih banyak ya, tenaga guru kita masih kurang ya Pak ya. Nah ini mungkin salah satu solusinya. Tapi yang mau saya sampaikan tadi uniknya itu adalah yang berlatar belakang non pendidikan mengambil program profesi. Nah misalnya seperti ini, jurusan biologi lalu kemudian mengambil jurusan apoteker, lah kan nggak bisa. Harusnya kan nggak bisa, Ilmunya Pak. beda. Iya. Seharusnya Seharusnya. dari sarjana pendidikan, Iya. lalu kemudian boleh mengambil profesi gurunya, sehingga masih linear dan sinkron antara pendidikan sarjananya dengan profesinya. Nah ini harapan pemerintah ke depan akan lebih dirapikan lagi, sehingga tidak ada lagi yang guru mengajar tanpa mengantongi sertifikat pendidik. Dan lebih kompeten ya kalau dia linear kan ya. Lebih profesional. Cuman karena memang mungkin sekarang pemerintah melihat masih kurang gitu ya. Akhirnya dari jalur pendidikan lain pun sekarang masih bisa ya. Masih diambil. Karena kesenjangan jumlah guru ya Pak ya. Iya, jadi Tribuners Bu Dr. Erlina ini ngerti betul ya, karena beliau sehari-hari juga sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Vokasi, dan Vokasi di Unilab ya, di Lancang Kuning. Universitas Lancang Kuning di Riau. Iya. Bu, ini kita bicara tentang guru ya selain kesejahteraan. Kemarin itu muncul ada berita guru menegur siswa itu. Iya. Siswanya merokok ya di suatu daerah gitu ya di Jawa kalau nggak salah. Viral ya Pak. Gurunya dilaporkan. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan peristiwa yang baru karena sebelumnya juga pernah juga ya ada guru menegur dilaporkan. Itu gimana Bu menurut pandangan Ibu? Ya, memang dalam hal ini guru perlu kita berikan perlindungan hukum ya Pak. Nah ini PGRI Provinsi Riau di hari peringatan di peringatan Hari Guru Nasional 2025 kemarin ya itu memberikan hadiah kepada guru-guru yang ada di Provinsi Riau, yaitu dalam bentuk kerjasama PGRI Provinsi Riau dengan Polda. Seperti apa itu? Yang melindungi hak-hak guru Riau yang ada di Riau ini terkait dengan barangkali pelaksanaan pembelajaran yang barangkali bisa menyeret mereka ke ranah hukum. Nah itu sudah diperjelas dalam satu kesepakatan atau MOE ya dengan MOA dengan Polda, sehingga ke depan guru tidak lagi mungkin merasa was-was Pak ya, takut ketika menegur atau barangkali niatnya tadi mendidik, tapi kemudian kok malah keseret dengan hukum begitu. Jadi seperti kasus tadi yang Bapak sampaikan itu yang di Sulawesi ya, membantu guru honorer. Oh ya itu ada lagi tuh ya. Iya, kemudian ada yang melarang siswanya merokok, lalu kemudian dilaporkan. Maka ini menurut saya perlu melibatkan banyak pihak. Jadi mulai dari pemerintah. Ya kalau dalam hal ini mungkin aparat hukum, lalu kemudian juga melibatkan mungkin dinas pendidikan perlu memantau ini juga, lalu termasuk masyarakat ya Pak ya, ini harus kita kawal semua dan apabila perlu memang harus melibatkan juga praktisi-praktisi pendidikan sehingga ketika terjadi suatu masalah tadi kita tidak lagi menganggap ini hal yang sepele atau kita tidak lagi terkesan mendiamkan masalah itu sehingga kemudian mencuat menjadi satu masalah besar. Yang akhirnya menyeret guru-guru kita. Jadi ini mirip juga dengan profesi wartawan ya Bu ya. Kalau wartawan dilindungi dengan undang-undang pers sehingga ketika ada masalah dalam melakukan pekerjaannya tentu pakainya undang-undang pers tidak langsung ke pidana. Nah, selama ini guru ini kan dilema ya ketika dia bermasalah dalam konteks dia mendidik dengan anak didiknya seringkali langsung pakai pidana. Nah, dengan MOU ini berarti ada peluang untuk mediasi terlebih dahulu gitu ya Bu maksudnya. Tidak langsung ketika ada guru menegur langsung dilaporkan ke polisi langsung di BAP. Jadi ada tahapan-tahapan ya Pak yang akan melibatkan nanti Dewan Pakar Pendidikan juga. Sebelum ini bisa diproses secara hukum. Mana yang bisa mungkin jatuh kepada pasal hukumnya atau mungkin ada
pelanggaran yang sebenarnya tidak harus dikenai Mungkin sanksi etik hukum. ya misalnya. Iya, seperti itu. Nah, ini sudah jelas dibahas kemarin kita dari PGRI Provinsi Riau dengan Polda duduk bersama, menggodok ya, mendiskusikan, merancang naskah kerjasama itu sehingga itu menjadi hadiah bagi guru-guru yang dari Provinsi Riau dalam momen peringatan Hari Guru Nasional kemarin. Iya, luar biasa. Ya, Jadi disaksikan oleh sekarang Bapak Ibu PLT guru Gubernur. jadi agak lebih tenang ya. Iya. Karena kalau nggak gitu kita ngajar was-was juga ya Bu ya. Nanti salah ngomong dilaporkan lagi. Karena sebenarnya guru itu mendidik ya Pak, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kan, tapi juga mendidik karakter anak. Iya Pak ya. Nah mungkin Pak ada hal-hal tertentu yang niatnya tadi mendidik, tapi ternyata dipersepsikan salah barangkali oleh orang tua atau pihak-pihak ya lain begitu. Nah ini kan sekarang ada hal yang menarik lagi Bu. Iya. Sekarang ini kan kita udah masuk ke era digital ya, perubahannya cepat sekali. Iya. Nah kalau Ibu melihat dari sisi pendidik ini kesiapan guru sendiri dalam menghadapi era digital ini seperti apa Bu? Iya. Tantangan guru ya Pak Nah, ya. anak-anak kan sekarang HP semua kan Bu? Iya betul. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana tantangan guru dengan teknologi era digital ini sebenarnya menjadi program prioritas dari Dikdasmen. Jadi dalam naskah pidato Bapak Menteri yang dibacakan oleh Bapak Gubernur kita kemarin. Salah satunya adalah inovasi pembelajaran digital bagi para guru di Indonesia. Nah, itu menjadi program prioritas itu Pak, untuk bagaimana guru-guru kita ini mampu menjadi guru yang adaptif. Adaptif artinya perkembangan teknologi yang sangat pesat, sangat cepat hari ini, itu guru harus mampu mengimbangi. Hari ini tantangannya adalah teknologi ini alat. Ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Siswa tidak perlu lagi berguru kepada gurunya, minta aja ke AI beri begitu. Tapi sebenarnya seperti yang kita ketahui, teknologi juga seperti dua mata pisau ya Pak ya. Satu apabila kita gunakan dengan benar itu akan lebih baik tentunya, tapi apabila salah, kenapa? Karena apabila guru tidak mampu bagaimana memfasilitasi peserta didiknya dengan teknologi, misalkan guru membiarkan saja siswa menggunakan alat teknologi AI, itu memang menghilangkan kreativitas, menghilangkan critical thinking peserta didik itu, karena tidak lagi menimbulkan nalar, berpikir kritisnya, hanya mengandalkan saja pada sehingga ini memang harus dipahami oleh guru. Tantangan nyata di depan mereka adalah bagaimana mendampingi peserta didik dalam era teknologi yang sangat cepat hari ini. Artinya guru harus lebih cerdas dulu dong. Jangan kalah sama muridnya. Menggunakan teknologi, kemudian bagaimana mengawal peserta didiknya. Kita tidak mungkin menolak teknologi. Nggak bisa dilawan. Tidak mungkin ya Pak ya. Nah, cuman sekarang bagaimana guru bisa memanfaatkan teknologi ini sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih atau pengalaman belajar yang lebih bermakna lagi kepada peserta didiknya. Nah, ini tantangan. Jadi kalau kita lihat Pak, bagaimana kompetensi kemampuan teknologi guru kita hari ini, saya rasa menurut hemat saya pemerintah dalam hal ini masih perlu memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi. Kalau kita lihat memang sudah banyak Pak, dari Dinas Pendidikan kita juga memantau begitu ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan guru. Hanya saja ada catatan di sana yang perlu kita garis bawahi. Mungkin pelatihan yang seperti apa? Apakah pelatihan hanya sekedar pelatihan jangka pendek? Apakah mungkin guru perlu pelatihan jangka panjang? Artinya pelatihan yang berkelanjutan. Sehingga dari satu pelatihan itu kita tahu sebenarnya pelatihan apa yang dibutuhkan guru sih untuk tantangan teknologi hari ini. Ini perlu kita lakukan mungkin semacam riset awal untuk menentukan needs analysis lah ya Pak semacam need analysis tentang kebutuhan guru terkait dengan pelatihan. Teachers training ya Pak. Kalau dalam
ilmu pendidikannya itu namanya Teachers Professional Development, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru gitu. Iya. Bu, kalau kita bicara Riau ya, Riau ini kan luas ya. Ada Pekanbaru yang ada daerah yang terluar gitu kan. Sementara guru ini kan harus ada di mana aja ya. Sampai daerah-daerah yang terpencil tuh harus ada. Gitu. Kalau Ibu melihat sekarang ini gimana Bu? Ada nggak kesenjangan atau kebutuhan guru terutama yang daerah-daerah yang terpencil gitu ya di Riau ini yang masih perlu uluran tangan pemerintah? Dari data yang saya kumpulkan Pak, kebetulan kita di Universitas Lancang Kuning itu ada sekolah pasca sarjana, ya. Program studinya Magister Pedagogi. Jadi di sana memang guru-guru dan kepala sekolah dari seluruh kabupaten yang ada Provinsi Riau, bahkan ada dari luar provinsi bahkan. Kalau saya lihat secara kesejahteraan sudah bagus, sudah baik. Secara umum? Secara umum ya Pak ya, itu sudah bagus. Karena saya lihat juga mereka tadi sudah tersertifikasi, kali juga ada daerah-daerah yang dengan kemampuan daerahnya lah untuk memberikan kesejahteraan pada gurunya. Kalau saya lihat untuk di Riau sudah bagus Pak, sudah bagus menurut saya. Jadi mungkin ada sekian persen atau mungkin jumlah kecil saja yang masih perlu kita sentuh. Itu yang mungkin belum mencuat ke permukaan. Nah, ini yang memang perlu kita kumpulkan datanya, terutama mungkin pada guru-guru kawasan 3T. Nah, 3T itu apa? Iya, terluar? Pak, ya. Terluar, terdepan, terbelakang ya Pak. Nah, karena secara geografis Riau ini saya rasa masih aja beberapa kawasan yang masuk ke 3T. Iya, daerah 3T. Banyak sekali Pak. Jadi mungkin yang seperti ini daerah 3T ini barangkali perlu kita berikan tunjangannya double begitu ya. Dari yang di daerah terpencil. Iya. Karena Pak untuk mencapai lokasi sekolah mereka harus sekian kali naik kapal. Ada ya, masih ada ya Bu? Kalau yang saya dengar itu ada Pak yang dari sekolahnya, dari tempat tinggalnya ke Pekanbaru itu membutuhkan 10 sampai 15 jam. Masih ada Pak yang dari seperti dari Inhale ya, dari Inhale. Ada beberapa pulau mungkin di sana Rokan Hilir. Itu mereka harus menggunakan perahu lagi, naik lagi ke perahu atau mungkin meranti ya Pak ya. Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah kita, terutama bagi guru-guru yang mengajar di 3T, karena tidak semua juga yang berdedikasi mengabdikan dirinya mengajar di kawasan 3T itu kan Pak. Kadang terpisah dengan keluarga loh Pak. Ada yang seperti itu ya? Iya, suaminya mengajar di sekolah ini jarak sekian berapa, 5 jam atau 6 jam dari keluarga sehingga tidak bisa pulang setiap hari, hanya sekali seminggu. Ya ini kan pengabdiannya saya rasa perlu kita apresiasi lebih begitu kan. Kalau PGRI ini kan organisasi guru yang besar ya, terbesar ya. Iya. Ibu pasti selama ini sering juga mendengar kalau guru-guru tuh curhat gitu ya, atau apa sih sebenarnya yang kebutuhan mereka yang paling banyak sekarang dicurhatkan itu sebenarnya apa sih Bu? Yang banyak dicurhatkan guru ya Pak ya? Apa kebutuhan-kebutuhan mereka yang misalnya gajinya kok masih kecil banget, atau peralatan pendidikannya, atau sarana prasarana? Iya. Jadi memang salah satu yang saya sering dengar dari guru-guru kita itu adalah yang pertama yang tadi guru di kawasan 3T. Karena memang terkadang tidak cukup ya penghasilan mereka ya Pak tekor lah, tidak pulang modalnya bukan pulang modal ya tidak mencukupi untuk kebutuhan beliau pulang balik atau barangkali kebutuhan lain yang beliau gunakan untuk menunjang tugasnya sebagai guru di sana, kan harus misalnya menyewa rumah lagi Pak. Ya misal ini. Atau memang harus terpisah dengan keluarga, berarti ya mungkin secara hitung-hitungan mungkin tidak dapur ya. Iya, 2 dapur begitu ya Pak ya. Itu banyak dicurhatkan oleh mereka, dan yang paling banyak itu sepertinya memang sarana prasarana sekolah. Jadi saya lihat hari ini
mindset guru-guru kita untuk lanjut studi S2 itu sudah sangat bagus sekali. Mereka berlomba-lomba untuk melanjutkan studi lanjutnya, studi S2-nya. Jadi ketika mereka menyelesaikan studi S2-nya, sudah menyelesaikan profesinya, nah artinya mereka tentu secara kompetensi sudah semakin bagus dan profesional. Tapi sarana prasarana tidak mendukung. Nah ini lagi-lagi menjadi tantangan kita. Iya, banyak sekolah yang sarana prasarananya belum mendukung. Sehingga tadi yang gurunya sudah punya ide-ide kreatif, bahkan mereka boleh saya katakan mereka bagus Pak dalam hal penguasaan teknologi. Ada beberapa, tapi itu tadi sarana prasarana masih sangat minim. Nah ini memang perlu menjadi perhatian. Jadi masih perlu didorong lagi ya Bu ya? Iya, mungkin perlu diberikan apa ya Pak ya, perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang mungkin secara sarana prasarana belum memadai. Mungkin kalau untuk Kota Pekanbaru mungkin sudah aman ya, lumayan bagus ya Pak. Ya. Tapi mungkin yang untuk luar. Itu tadi ya, Tribuners, kita ngobrol panjang lebar soal guru. Bu, terakhir nih, harapan Ibu baik terhadap guru maupun pemerintah. Apa Bu? Oke, kalau kepada guru dulu ya Pak ya, karena saya juga guru nih, guru pendidik. Juga ya. Kalau bagi saya memang menjadi guru ini adalah panggilan jiwa. Jadi tidak semua orang ingin menjadi guru. Passion ya. Passion ya Pak, panggilan jiwa. Jadi ketika seseorang sudah punya panggilan jiwa menjadi seorang guru, memang harus punya yang namanya lifelong learning. Harus punya yang namanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi menyelesaikan S1, jangan sampai di sana saja. S2, jangan sampai di sana. Lanjut lagi. Profesi jangan sampai di sana. Jadi memang pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana selalu mengupgrade diri, kompetensi diri. Karena guru nih garda terdepan ya Pak. Kalau dalam tema Pak Menteri kita kemarin, guru hebat baru Indonesianya kuat. Karena gurunya kalau nggak hebat, itu Indonesia ini nggak akan kuat. Karena generasi anak bangsa itu ada di tangan guru. Pendidikannya itu ada di tangan guru, yang memegang apanya ya Pak ya. Tugas penting di sini. Jadi punyai semangat lifelong learning, kemudian juga bagaimana guru ini menjalankan profesinya itu memang panggilan jiwa tadi, bekerja sepenuh hati. Jadi kita tadi yang saya sampaikan amat amat berbahagia ya ketika pemerintah sudah mulai memberikan perhatian pada guru. Nah ini artinya mari kita selalu memberikan terbaik untuk pendidikan anak bangsa tentunya. Bagaimana kualitas pembelajaran ini bisa kita kawal sebaik-baiknya. Kemudian kalau pemerintah, kalau saya melihat ya hari ini seperti yang kita ketahui banyak, salah satunya curhatan guru adalah kurikulum yang tiap sebentar berubah. Nah itu, ganti lagi kan. Iya Pak ya. Kita orang tua juga bingung juga. Iya, ini juga jadi jadi PR bagi pemerintah tentunya. Ketika memberlakukan satu kurikulum baru misalnya, nah itu perlu memang kita kaji ya Pak ya. Artinya mengkajinya harus lebih matang lah ya. Lebih matang. Sehingga tidak lagi menimbulkan masalah ya dalam praktek guru mengajar. Ya, jadi pemerintah mungkin tidak hanya memperlakukan satu kurikulum baru misalnya, tapi belum mengukur kesiapan. Kesiapan guru. Contoh Pak, hari ini juga bahasa Inggris itu ditawarkan untuk diajarkan di SD. Mulai 2027-2028. Mau ada bahasa Inggris. Nah pertanyaannya, sudah siapkah SDM guru kita untuk mengajarkan bahasa Inggris di peringkat dasar? Sampai gurunya nanti nggak ada. Nah itu ya Pak, karena bahasa Inggris ini tidak untuk dipelajari, tapi untuk digunakan, untuk dikomunikasi. Siswa mampu berkomunikasi seharusnya.
bukan untuk menghafal, bukan untuk menghafalkan rumus atau apa begitu. Nah ini mungkin Pak, harapan kita kepada pemerintah, dan tentu semua ini tidak akan tercapai kalau gurunya sendiri tadi yang jadi komponen utama tidak menyadari peran pentingnya sebagai guru. Apabila guru sudah menjalankan peran pentingnya sebagai guru, tahu dengan panggilan jiwanya tadi, nah saya rasa pemerintah mensupport saja bagaimana profesi guru ini ke depannya akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu. Ya. Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Wakil Ketua Umum PGRI Provinsi Riau, Dr. Herlinawati MID, berkenaan dengan Hari Guru dan harapan-harapan dari sosok guru di Provinsi Riau ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi di Apa Kisah berikutnya. Salam. Salam.